Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Liani dari kelas C NVM 2021911121. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari pembelajaran perkembangan peserta didik, yaitu tentang belajar. Yang pertama, ada konsep belajar. Konsep belajar di sini adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pembelajar supaya mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, ada pengertian belajar menurut para ahli. Di sini saya mengambil 5 pengertian. Yang pertama dari Hamalik. Menurut dia, belajar itu bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan, yaitu belajar untuk memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang kedua, ada menurut Winkel. Menurut dia, belajar itu suatu aktivitas mental atau fisikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan seseorang yang lainnya, yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan ataupun berbekas. Yang ketiga ada dari Ahmad Muzalir. Menurut dia, belajar itu adalah syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Yang keempat ada menurut teori ilmu jiwa Gestalt. Menurut teori ini, belajar itu bukan hanya sekedar proses asosiasi antara stimulus dengan respon yang diperkuat dengan koneksi-koneksi atau conditioning dengan melalui latihan-latihan atau ulangan-ulangan. Jadi belajarnya berulang-ulang gitu. Yang kelima atau yang terakhir itu ada menurut Cronbach, mengemukakan bahwa learning is shown by change in behavior as a result of experience, atau belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengetahuan ataupun pengalaman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip belajar. Prinsip belajar di sini ada 3, yang sebenarnya ada beberapa prinsip, namun saya cuma mengambil 3. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Prinsip ini lebih diperhatikan dan memotivasi siswa yang akan melakukan proses pembelajaran atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Jadi harus ada perhatian dari seseorang dan motivasi dari diri sendiri untuk lebih baik agar tercapainya suatu keinginan yang dia ingin capai. Yang selanjutnya ada keaktifan, di mana keaktifan ini sangat dibutuhkan oleh pelajar maupun siswa yang ingin melakukan belajar, karena dengan keaktifan ini siswa tersebut dapat memperoleh pengalaman ataupun belajar yang maksimal, karena keaktifan juga menjadi salah satu bentuk agar si anak itu dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, maupun itu dengan siswa yang lain ataupun dengan guru tersebut. Yang ketiga ada perbedaan individual.
perbedaan individual ini, siswa memiliki karakteristik sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa yang lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Jadi siswa tersebut dapat mengetahui mana yang baik ataupun mana yang buruk untuk individualnya masing-masing. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang karakteristik belajar. Karakteristik belajar pada dasarnya yaitu watak, tabiat, akhlak, ataupun kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma. Jadi karakteristik itu pada dasarnya watak ataupun kepribadian masing-masing yang dimiliki oleh seseorang. Jadi memiliki perbedaan karakteristik antara satu dengan yang lainnya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.